Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang lembar kerja siswa, mata kuliah pengembangan bahan ajar matematika, dosen pengampu Fikri Apriyono MPD. Anggotanya yaitu yang pertama Lutfi Faridatul Jamil, NIM T 2018-7006, Elok Rofiatul Fikriya T 2018-7010, Litis Indah Setiawati T 2018-7014, Mutina T 2018-7019, Devinda Ikawati T 2018-7039. Saya di sini Lutfi Faridatul Jamil, NIM T 2018-7006, akan membahas tentang definisi lembar kerja siswa. Menurut Dari dan Haryono 1988, lembar kerja siswa merupakan lembaran yang berisi pedoman bagi siswa untuk melakukan kegiatan yang terprogram. LKS berisikan uraian singkat materi, tujuan kegiatan, alat atau bahan yang diperlukan dalam kegiatan, langkah kerja, pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan, kesimpulan hasil diskusi dan latihan ulangan. Jadi, LKS dapat diartikan sebagai lembar kerja siswa berupa lembaran yang di dalamnya berisikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru untuk diselesaikan oleh siswa, baik berupa soal maupun kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Pembuatan LKS harus mengacu pada kompetisi dasar yang sedang diajarkan atau setidaknya sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Kemudian yang selanjutnya fungsi lembar kerja siswa. Yang pertama, bagi siswa, LKS berfungsi untuk memudahkan pemahaman siswa dalam memahami materi pelajaran yang diperoleh. Kemudian yang kedua, bagi guru, LKS berfungsi untuk menentukan siswa dapat belajar maju sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa dalam memahami materi, baik cepat atau lambat. Karena siswa memiliki kecepatan masing-masing dalam memahami materi. Kemudian yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Yang keempat, LKS sebagai bahan ajar dapat meminimalkan peran pendidik namun lebih mengaktifkan peserta didik. Misalnya yaitu yang biasanya semula kondisi belajar berpusat pada guru, maka dengan adanya LKS ini akan menjadi berpusat pada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elok Rofiatul Fikriya, NIM T 2018-7010. Di sini saya akan menyampaikan komponen lembar kerja siswa, di mana untuk mendapat produk lembar kerja siswa yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan, dalam penyusunannya pun terdapat komponen-komponen penting yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah petunjuk belajar, di mana dalam petunjuk belajar berisi langkah-langkah bagi guru dalam menyampaikan bahan ajar kepada siswa dan langkah bagi siswa dalam mempelajari bahan ajar. Yang selanjutnya adalah kompetensi yang akan dicapai, di mana kompetensi ini berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Kemudian ada informasi pendukung, di mana di sini berisi informasi tambahan yang dapat melengkapi bahan ajar sehingga siswa semakin mudah untuk menguasai pengetahuan yang akan diperoleh. Selanjutnya adalah latihan-latihan, di mana komponen latihan merupakan suatu bentuk tugas yang diberikan kepada siswa untuk melatih kemampuan setelah mempelajari bahan ajar tersebut. Selanjutnya adalah lembar kegiatan, di mana lembar kegiatan
berisi beberapa langkah prosedural cara pelaksanaan kegiatan tertentu yang harus dilakukan siswa yang berkaitan dengan praktik. Yang terakhir adalah evaluasi, di mana komponen evaluasi ini berisi sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada siswa untuk mengukur kompetensi yang berhasil dikuasai setelah siswa tersebut mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya adalah karakteristik lembar kerja siswa, di mana LKS hanya terdiri dari beberapa halaman, karena LKS itu hanya berisi tentang pokok pembahasan secara umum, rangkuman pokok bahasan, dan berbagai soal pilihan ganda dan soal isian. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Mutina NIM T 2018-7019 akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yakni tentang struktur lembar kerja siswa. Nah, ada beberapa struktur dari lembar kerja siswa, diantaranya yang pertama, menetapkan standar kompetensi, judul, dan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang kedua, menganalisis dan menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang kedua, memilih dan menjabarkan materi pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang ketiga, membuat indikator pencapaian kompetensi dasar. Nah, adapun kriteria indikator yang baik adalah yang pertama, memuat ciri-ciri tujuan yang hendak diukur. Yang kedua, memuat satu kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga, berkaitan erat dengan materi yang diajarkan. Yang keempat, dapat dibuat evaluasinya sebanyak 3-5 butir soal. Nah, selanjutnya struktur LKS yang ketiga, menetapkan prosedur, jenis, dan alat penilaian berbasis kelas sesuai dengan misi kurikulum. Yang keempat, menetapkan alternatif kegiatan atau pengalaman belajar yang dapat memberikan peluang yang optimal kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan proses sains dalam dirinya. Yang kelima, menetapkan dan mengembangkan bahan atau media atau sumber yang sesuai dengan kemampuan dasar yang akan dicapai, karakteristik siswa, fasilitas atau sarana dan prasarana, dan karakteristik lingkungan siswa. Dan yang terakhir, menyusun LKS yang lengkap, yaitu menuangkan hasil-hasil yang telah dilakukan menjadi sebuah LKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Sinta Setiawati, NIM T 2018-70114. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan memaparkan syarat-syarat dalam penyusunan lembar kerja siswa. Syarat-syarat dalam penyusunan lembar kerja siswa ada 3 bagian. Yang pertama syarat didaktik, yang kedua syarat konstruksi, dan yang ketiga syarat teknis. Yang pertama yaitu syarat didaktik. Syarat didaktik LKS sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya PBM harus memenuhi persyaratan didaktik. Artinya, LKS harus mengikuti asas-asas belajar mengajar yang efektif. Pertama, memperhatikan adanya perbedaan individual. Kedua, tekanan pada proses untuk menemukan konsep-konsep. Ketiga, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa. Keempat, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika pada diri siswa. Yang kelima, pengalaman belajarnya ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi siswa dan bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran. Syarat yang kedua yaitu syarat konstruksi. Syarat konstruksi adalah syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa.
Dan yang kelima, usahakan perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar serasi. Yang kedua, gambar. Gambar yang baik untuk LKS adalah gambar yang dapat menyampaikan pesan atau isi dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKS, yaitu kepada siswa. Yang ketiga, penampilan. Aspek penampilan sangat penting dalam LKS. Pada dasarnya, siswa awalnya akan lebih tertarik pada penampilan, bukan pada isinya. Oleh karena itu, LKS harus dibuat semenarik mungkin agar siswa termotivasi untuk menggunakan LKS. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dan kekurangan lembar kerja siswa atau LKS. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan. Kelebihan LKS yang pertama yaitu menunjukkan siswa lebih aktif karena harus mengerjakan LKS. Yang kedua, menuntut siswa lebih untuk mencapai kompetensi dasar yang diinginkan. Yang ketiga, yaitu situasi siswa lebih demokratis sehingga dapat menimbulkan gairah belajar siswa. Untuk yang keempat, yaitu melatih dan mengembangkan cara belajar siswa untuk dapat belajar mandiri. Yang kelima, guru dapat mengetahui sejauh mana pencapaian siswa dalam suatu pokok sub untuk bahasan melalui LKS yang diperiksa oleh guru. Untuk pembahasan yang kedua yaitu kekurangan lembar kerja siswa atau LKS. Untuk kekurangan yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang relatif banyak dalam mempersiapkannya. Untuk yang kedua, siswa yang kurang mampu akan ditinggal oleh temannya yang lebih giat belajar. Sehingga untuk mengurangi ketertinggalan siswa yang kurang dengan siswa yang lebih, maka dalam pembagian kelompok kerja diusahakan adanya pemerataan siswa yang pandai pada setiap kerja. Untuk yang ketiga, guru yang kurang kreatif dalam membuat LKS akan mengalami kesulitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.